Mungkin Anda juga pernah merasa begini, terbebani oleh keinginan untuk selalu diterima dan disukai oleh semua orang. Mungkin Anda seringkali menahan diri untuk menyampaikan pendapat yang berbeda, serta takut akan cibiran dan penolakan. Atau mungkin Anda merasa lelah karena terus-menerus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, hingga melupakan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Jika iya, Anda tidak sendirian. Keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok dan mendapatkan validasi sosial adalah naluri dasar manusia. Namun tahukah Anda bahwa obsesi untuk disukai justru bisa menjadi belenggu yang menghambat kebahagiaan dan kebebasan Anda? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah konsep psikologis yang revolusioner, berani tidak disukai. Konsep ini, yang dipopulerkan oleh buku dengan judul yang sama berdasarkan pemikiran psikolog Alfred Adler, mengajak kita untuk melepaskan diri dari rantai kebutuhan untuk disukai oleh semua orang. Ini bukan tentang menjadi sosok yang antisosial atau sengaja mencari permusuhan, melainkan tentang menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, mengambil tindakan yang kita yakini benar, dan fokus pada tujuan hidup kita, tanpa terus-menerus mencari persetujuan eksternal. Bayangkan sebuah kehidupan di mana Anda bebas dari kecemasan akan penilaian orang lain. Di mana Anda bisa dengan leluasa mengejar passion Anda, menyampaikan kebenaran yang Anda yakini, dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi Anda, tanpa terbebani oleh ketakutan akan ketidaksukaan. Kedengarannya utopis? Mungkin. Namun, prinsip-prinsip dari berani tidak disukai, menawarkan peta jalan yang jelas untuk mencapai kemerdekaan psikologis ini. Mari kita telaah lebih dalam, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berani tidak disukai, dan bagaimana konsep ini dapat mengubah perspektif Anda tentang hubungan sosial, pengambilan keputusan, dan pada akhirnya, kebahagiaan Anda sendiri. Bersiaplah untuk menantang keyakinan-keyakinan lama Anda dan membuka diri terhadap gagasan bahwa terkadang, keberanian sejati justru terletak pada kemampuan kita untuk menerima kemungkinan tidak disukai. Mari kita mulai. Salah satu inti dari konsep berani tidak disukai adalah pemahaman bahwa kita seringkali hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersikap baik, patuh, dan berusaha menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Hal ini membentuk dalam diri kita sebuah kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan persetujuan dan menghindari penolakan. Kita mungkin tanpa sadar membatasi diri, tidak berani mengambil risiko, atau bahkan mengorbankan keinginan dan nilai-nilai pribadi hanya untuk memenuhi harapan keluarga, teman, pasangan, atau bahkan masyarakat secara luas. Keterikatan yang berlebihan pada ekspektasi orang lain ini menciptakan sebuah belenggu psikologis. Kita menjadi terlalu fokus pada bagaimana tindakan dan pilihan kita akan dinilai oleh orang lain, bukan pada apa yang sebenarnya kita inginkan atau yakini benar. Akibatnya, kita mungkin terjebak dalam pekerjaan yang tidak kita sukai, menjalin hubungan yang tidak sehat, atau terus-menerus merasa cemas dan tidak autentik. Kita hidup seolah-olah sedang memainkan peran di atas panggung, berusaha menjadi sosok yang disukai, bukan menjadi diri kita yang sebenarnya. Berani tidak disukai, hadir sebagai sebuah ajakan untuk memutus belenggu ini. Ini bukan berarti kita harus menjadi egois atau mengabaikan perasaan orang lain, melainkan tentang menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup sejati tidak dapat ditemukan dalam validasi eksternal. Kita perlu berani mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan hidup kita sendiri, dan kemudian bertindak selaras dengan hal tersebut, meskipun ada kemungkinan tidak semua orang akan setuju atau menyukai pilihan kita. Kebebasan sejati dimulai ketika kita berani melepaskan kebutuhan untuk disukai oleh semua orang dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri kita sendiri. Setelah kita mulai melepaskan diri dari belenggu ekspektasi orang lain, ruang mental dan emosional kita akan terbuka untuk sesuatu yang lebih penting, tugas dan tujuan hidup kita sendiri. Adlerian Psychology menekankan pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas dan berkontribusi pada komunitas. Ketika kita tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk disukai, energi kita dapat dialihkan untuk mengejar apa yang benar-benar bermakna bagi kita. Ini bisa berupa karir impian, pengembangan diri, hubungan yang mendalam, meskipun mungkin tidak selalu populer di mata semua orang, atau kontribusi positif kepada masyarakat. Fokus pada tugas dan tujuan sendiri memberikan kita arah dan motivasi yang kuat. Kita tidak lagi bergerak berdasarkan angin opini orang lain, melainkan oleh kompas internal yang menuntun kita menuju apa yang kita anggap penting. Ketika kita berinvestasi pada hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai kita,
kita akan merasakan kepuasan dan pencapaian yang jauh lebih mendalam daripada sekadar mendapatkan pujian atau persetujuan sesaat dari orang lain. Proses mencapai tujuan, dengan segala tantangan dan rintangannya, justru menjadi sumber pertumbuhan dan pemahaman diri yang berharga. Penting untuk diingat bahwa, tugas, dalam konteks ini tidak selalu berarti pekerjaan profesional. Tugas kita bisa berupa membesarkan anak dengan baik, menjaga kesehatan mental dan fisik, mengembangkan bakat dan minat, atau bahkan sekadar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ketika kita memfokuskan energi pada tugas-tugas ini, kita mengambil kendali atas hidup kita dan berhenti menjadi reaktif terhadap ekspektasi eksternal. Keberanian untuk tidak disukai memungkinkan kita untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan menginvestasikan waktu serta energi kita secara lebih efektif. Salah satu konsep kunci dalam berani tidak disukai adalah pemisahan tugas. Adler mengajarkan bahwa sumber utama dari banyak masalah interpersonal kita adalah mencampuri tugas orang lain atau membiarkan orang lain mencampuri tugas kita. Setiap individu memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam hidup. Tugas kita adalah membuat pilihan dan mengambil tindakan yang kita yakini benar, berdasarkan nilai dan tujuan kita. Sementara itu, orang lain memiliki tugas mereka sendiri dalam respons tindakan kita, memiliki pendapat tentang kita, dan membuat pilihan hidup mereka sendiri. Ketika kita terlalu khawatir tentang bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap tindakan kita secara tidak sadar mengambil alih tugas mereka. Kita mencoba mengontrol opini dan perasaan mereka, yang pada dasarnya adalah hal yang mustahil. Sebaliknya, ketika orang lain terlalu ikut campur dalam hidup kita dan mencoba mengatur pilihan kita, mereka mengambil alih tugas kita. Berani tidak disukai, berarti kita berani bertanggung jawab penuh atas tugas kita sendiri dan menghormati batasan tugas orang lain. Kita melakukan apa yang perlu kita lakukan tanpa terbebani oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan, dan kita membiarkan orang lain memiliki kebebasan untuk bereaksi sesuai dengan kehendak mereka. Memahami dan menerapkan pemisahan tugas ini membebaskan kita dari banyak konflik dan kekecewaan dalam hubungan. Kita tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan atau ketidakbahagiaan orang lain, dan kita juga tidak lagi membiarkan orang lain mendikte hidup kita. Fokus kita adalah pada menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Jika orang lain tidak menyukai tindakan kita, itu adalah tugas mereka untuk menghadapinya. Tugas kita adalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kita dan terus maju. Dengan memisahkan tugas, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati, di mana setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kebutuhan untuk disukai seringkali datang dengan harga yang mahal, yaitu hilangnya kebebasan dan otonomi. Ketika kita terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain, kita secara tidak sadar membatasi pilihan dan tindakan kita agar sesuai dengan harapan mereka. Kita mungkin mengorbankan minat dan passion kita, menghindari topik pembicaraan tertentu, atau bahkan menyetujui hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kita hanya untuk menjaga hubungan baik atau menghindari konflik. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak lagi menjadi pengemudi kehidupan kita sendiri, melainkan penumpang yang arahnya ditentukan oleh keinginan orang lain. Berani tidak disukai adalah tentang merebut kembali kemudi tersebut. Ini adalah deklarasi kemerdekaan psikologis di mana kita memutuskan untuk hidup sesuai dengan prinsip dan keyakinan kita sendiri, tanpa harus meminta izin atau persetujuan dari siapapun. Menghargai kebebasan dan otonomi berarti kita mengakui bahwa kita memiliki hak untuk membuat pilihan yang berbeda dari orang lain, memiliki pendapat yang unik, dan menjalani hidup dengan cara yang paling autentik bagi diri kita. Keberanian untuk tidak disukai adalah prasyarat untuk kebebasan sejati, karena tanpanya, kita akan terus terikat oleh rantai ekspektasi eksternal. Ketika kita memprioritaskan kebebasan dan otonomi, kita tidak lagi takut untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kita berani mengeksplorasi minat dan bakat kita, menyampaikan ide-ide kita dengan percaya diri, dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Kita memahami bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyetujui pilihan kita, dan kita menerima hal itu sebagai bagian dari kehidupan. Dengan menghargai kebebasan diri sendiri, kita juga secara otomatis menghormati kebebasan orang lain untuk memiliki pandangan yang berbeda, menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih jujur dan saling menghargai. Paradoksnya, meskipun berani tidak disukai, terdengar seperti menjauhkan diri dari orang lain, justru sebaliknya, konsep ini membuka jalan bagi hubungan yang lebih autentik dan bermakna.
Ketika kita tidak lagi berusaha keras untuk disukai oleh semua orang, kita menjadi lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Kita tidak perlu lagi memakai topeng atau berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan penerimaan. Kejujuran dan keaslian inilah yang menarik orang-orang yang benar-benar menghargai kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Hubungan yang dibangun atas dasar keaslian, jauh lebih kuat dan memuaskan daripada hubungan yang didasarkan pada upaya untuk menyenangkan. Ketika kita berani menunjukkan diri kita yang sebenarnya, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat dan menerima kita secara utuh. Ini menciptakan ikatan yang lebih dalam dan rasa saling pengertian yang lebih besar. Kita tidak perlu lagi merasa cemas tentang menyembunyikan sebagian dari diri kita, atau takut ketahuan tidak sempurna. Meskipun mungkin ada orang yang tidak menyukai kita apa adanya, hal itu adalah bagian alami dari interaksi sosial. Tidak mungkin dan tidak perlu untuk menyenangkan semua orang. Fokuslah pada membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang yang benar-benar menghargai dan mendukung Anda. Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Dengan berani tidak disukai, kita membuka diri untuk terhubung dengan orang-orang yang resonan dengan diri kita yang sebenarnya, menciptakan jaringan dukungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Terus-menerus berusaha untuk menyenangkan semua orang adalah resep pasti untuk kecemasan dan stres. Upaya tanpa akhir untuk memenuhi ekspektasi yang seringkali bertentangan, ditambah dengan ketakutan akan penolakan, menciptakan tekanan psikologis yang besar. Kita menjadi terlalu fokus pada apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, sehingga mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri. Siklus ini dapat menyebabkan kelelahan emosional, kurang percaya diri, dan bahkan masalah kesehatan mental. Prinsip berani tidak disukai menawarkan jalan keluar dari siklus yang merusak ini. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan eksternal, kita secara signifikan mengurangi tekanan pada diri sendiri. Kita tidak lagi perlu mencemaskan setiap perkataan dan tindakan kita agar tidak menyinggung atau mengecewakan orang lain. Kita memberikan diri kita izin untuk menjadi diri sendiri, dengan segala keunikan dan ketidaksempurnaan kita. Kebebasan dari beban ekspektasi orang lain ini membawa ketenangan pikiran dan mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Dengan berani tidak disukai, kita memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional kita. Kita belajar untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kita dan untuk tidak mengambil tanggung jawab atas perasaan orang lain. Kita fokus pada apa yang dapat kita kontrol, yaitu tindakan dan respons kita sendiri, dan melepaskan kekhawatiran tentang hal-hal di luar kendali kita, seperti opini orang lain. Hasilnya adalah kehidupan yang lebih otentik, lebih damai, dan lebih memuaskan. Keberanian untuk tidak disukai adalah investasi penting dalam kesehatan mental dan kebahagiaan jangka panjang kita. Penting untuk ditekankan bahwa berani tidak disukai bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi sosok yang antisosial, tidak peduli terhadap perasaan orang lain, atau sengaja bersikap kasar. Konsep ini sama sekali tidak menganjurkan kita untuk mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku atau untuk menyakiti hati orang lain dengan tindakan dan perkataan kita. Justru sebaliknya, keberanian untuk tidak disukai tumbuh dari pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai diri dan batasan-batasan pribadi, yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain secara lebih jujur dan autentik, tanpa perlu manipulasi dan kepalsuan. Inti dari konsep ini adalah keberanian untuk tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini benar, meskipun ada risiko tidak disukai oleh sebagian orang. Ini berarti kita mungkin perlu menyampaikan pendapat yang berbeda, membuat pilihan yang tidak populer, atau menolak permintaan yang bertentangan dengan integritas kita. Namun, semua ini harus dilakukan dengan cara yang tetap menghormati dan mempertimbangkan orang lain. Kita bisa menyampaikan kebenaran dengan empati, menetapkan batasan dengan tegas namun sopan, dan membuat pilihan yang selaras dengan diri kita tanpa perlu menyakiti atau merendahkan orang lain. Berani tidak disukai adalah tentang menemukan keseimbangan antara menjadi diri sendiri sepenuhnya dan tetap menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif. Ini tentang memiliki keberanian untuk menjadi autentik tanpa harus menjadi agresif atau tidak peduli. Kita tetap bisa bersikap ramah, sopan, dan membantu. Namun kita tidak lagi membiarkan kebutuhan untuk disukai mendikte setiap tindakan dan keputusan kita. Dengan demikian, berani tidak disukai justru memfasilitasi hubungan yang lebih jujur dan saling menghargai, di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus mengorbankan integritas atau kebaikan hati.
Kawan, perjalanan untuk berani tidak disukai mungkin terasa menantang di awal. Kita telah terbiasa untuk mencari penerimaan dan menghindari penolakan sejak usia dini. Namun seperti yang telah kita bahas, keterikatan yang berlebihan pada kebutuhan untuk disukai justru dapat menghambat kebahagiaan dan kebebasan kita. Dengan memahami prinsip-prinsip berani tidak disukai, kita membuka diri pada kehidupan yang lebih bermakna, di mana kita berani menjadi diri sendiri sepenuhnya dan mengejar tujuan hidup kita tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Ingatlah bahwa keberanian untuk tidak disukai bukanlah tentang menjadi sosok yang egois atau kasar, melainkan tentang menghargai kebebasan dan otonomi diri, memfokuskan energi pada tugas dan tujuan kita sendiri, dan membangun hubungan yang lebih autentik dengan orang-orang yang benar-benar menghargai kita apa adanya. Ini adalah proses yang berkelanjutan, dan mungkin akan ada saat-saat di mana kita merasa ragu atau cemas tentang pendapat orang lain. Namun, dengan terus melatih keberanian ini, kita akan semakin kuat dan lebih bebas dalam menjalani hidup. Semoga video ini memberikan Anda perspektif baru dan menginspirasi Anda untuk mulai melepaskan belenggu kebutuhan untuk disukai. Ingatlah, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan bukan dalam persetujuan semua orang, melainkan dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.